tidak berhak menghukum Mama. Sudah begitu banyak kata-kata Mama yang sudah melukai perasaannya. Cuma anak bodoh yang sanggup tinggal di rumah orang tua yang sudah merendahkan martabat, Tanti. Bagi saya tidak. Orang mabuk dan orang waras itu sangat tidak sama. Kamu baru boleh masuk kalau kamu sudah tidak mabuk. Tapi kalau Mas ingin memiliki Rama, Mas juga harus mencintai Mona, Mas. Temui dia. Belajar untuk mencintai Mona. Seperti saya juga belajar untuk hidup sendiri tanpa Mas. Saya bukan orang baik. Saya kehilangan keseimbangan. Sisi jahat saya mengalahkan sisi kebaikan saya. Begitu kejamnya saya menuduh adik saya sendiri. Sampai saya lemparkan dia ke jalanan. Kamu minta maaf sama adik kamu. Saya tahu keluarga saya tidak akan memaafkan saya sebelum dia kembali. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Kita sarapan dulu yuk. Terima kasih. Saya sudah mengambil keputusan. That's good. Lalu apa keputusan Mas sekarang? Saya akan kembali pada istri saya. Good. Bagus, Mas. Saya merenungkan ucapan kamu tadi malam. Kita memang tidak bisa hidup dengan pikiran yang selalu dicapik-capik perasaan. Lalu perpisahan ini terjadi karena saya bicara seperti itu tadi malam. Lalu kenapa Mas bicara seperti itu? Supaya Mas tidak merasa bersalah terhadap perpisahan kita ini. Ya. Maafkan saya, Ella. Saya tidak butuh belas kasihan Mas. Saya sepenuhnya mendukung Mas. Sungguh. Tapi tolong jangan bebani saya lagi, Mas. Beban saya sudah terlalu berat. Saya capek. Halo, Non. Hai, Mbak Ella. Masuk, Mbak. Makasih. Gimana kabarnya? Baik. Udah sehat kan, Mbak? Alhamdulillah. Nggak lupa minum obat. Kenapa, Mbak? Ada masalah? Biasa. Soal Mas Romi. Mas Romi? Kenapa Mas Romi? Dia memutuskan untuk kembali ke istrinya. Dia nggak bisa berpisah dengan Rama anaknya. Saya minta maaf, Mbak. Nggak apa-apa. Justru menurut saya ini adalah satu-satunya jalan yang terbaik. Belakangan ini saya benar-benar stres menghadapi sikap Mas Romi yang tidak tegas. Ini pelajaran baik buat saya dan buat Mbak nantinya. Jangan sampai kita jatuh cinta sama pria yang sudah punya istri. Kapan sih wanita mau belajar dari pengalaman? Lihat saja contohnya. Papa saya mencintai ibu kamu tanpa menceraikan mama saya, tanpa meninggalkan saya. Juga ibu kamu. Dia hidup sendiri, membesarkan Indah, sampai beliau meninggal. Kalau mau dibilang ini pelajaran, Tanti, saya harus bisa mengambil hikmahnya.
Tapi buktinya, saya melakukan lagi kesalahan itu. Sebetulnya Mbak lebih beruntung. Karena Dokter Romi pergi sebelum semuanya berjalan terlalu jauh, Mbak. Saya datang kemari memang untuk minta dukungan kamu, Tan. Mbak akan berusaha kembali menata kehidupan Mbak yang sudah berantakan. Saya yakin Mbak pasti bisa. Mbak cuma takut menghadapi perasaan kesepian dalam kesendirian Mbak. Kita hadapi sama-sama, Mbak. Saya juga telah kehilangan pria yang saya cintai. Dan kita sama-sama kehilangan Indah. Saya putuskan untuk pulang. Saya tidak bisa berpisah dengan anak saya. Syukur deh. Setidak-tidaknya kamu sudah jujur. Bagi saya omongan kamu cukup jelas bahwa kamu nggak punya perasaan apa-apa lagi sama saya. Ayo silakan. Ayo dong masuk. Kamu tinggal aja di sini. Kan ini rumah kamu. Begitu gugatan perceraian saya selesai, saya akan pergi dari sini. Kata Rudi, dalam kasus ini mungkin hak untuk mengurus anak akan jatuh pada saya. Tapi saya tidak melarang kamu untuk menemui Rama setiap saat. Ada apa, sayang? Maaf. Begitu saya tinggalkan rumah ini, kunci akan saya kirim sama kamu di kantor. Dia ingin rujuk. Kamu? Di mata saya dia tidak ada harganya. Dia tidak punya pendirian. Rasanya dia tidak pantas jadi suami saya, juga suami Dokter Ella. Malah dia tidak pantas jadi suami siapa. Ayo Mas, kita berangkat. Ada apa, Mas? Kok lusuh gitu? Kenapa? Ada pasien yang nggak tertolong? Lalu apa? Dia tidak mau menerima saya kembali. Bahkan Mona sudah mengajukan gugatan cerai. Dan dia akan kawin dengan si Rudi. Lalu dia akan meninggalkan rumah saya. Walaupun saya sendiri kadang sulit untuk menerima kenyataan, Mas. Tapi, kata orang, setiap benturan pasti ada hikmahnya. Saya percaya itu. Dan pasti itu ada hikmahnya. Kamu bisa bebas kembali bersama saya. Begitu mudah Mas bicara. Semenjak Mas meninggalkan rumah saya tadi pagi, saya sudah menganggap Mas sebagai masa lalu saya. Mengerti? Maafkan tindakan saya tadi pagi, Ella. Maaf. Mas pikir saya tong sampah? Begitu istri Mas mencampakkan masa lalu, saya akan menerima Mas kembali. Hah? Atau Mas pikir saya ini yoyo? Mas bisa lemparkan, Mas bisa tarik lagi. Kamu anggap apa saya, Mas?
Saya tahu kamu tersinggung, Ella. Maaf, dokter. Saya memang tersinggung. Saya harus mengurus pasien saya. Permisi. Tunggu, Ella. Sebagai rekan kerja, saya sarankan agar dokter lebih memperhatikan pasien-pasien dokter. Jangan hanya memperhatikan kepentingan pribadi dokter. Permisi. Selamat siang. Kita sudah melakukan bermacam-macam upaya. Ya, tapi hasilnya kan belum tahu di mana dan bagaimana keadaannya Indah. Jadi satu-satunya cara saya akan pasang iklan dan menjanjikan hadiah siapa yang bisa memberikan informasi tentang Indah. Raja, itu resikonya bakalan gede loh. Kita bakalan heboh. Kita bakalan dikejar-kejar wartawan. Demi Indah, apapun risikonya, kita mesti siap menghadapi. Kalau kamu udah setuju sekarang, saya akan muat iklannya besok. Apa rencana kamu selanjutnya? Kalau mungkin kamu tahu ada orang yang mau menemani laki-laki yang sedang kesepian untuk makan malam. Saya kenal dengan 2 wanita malang yang mungkin bisa berbagi rasa sepi dengan laki-laki itu. Saya rasa saya kenal satu yang di hadapan saya sekarang. Kakak tiri saya Ella. Dia baru saja putus dengan Dr. Romi. Kami berjanji untuk saling menemani. Ya, mulai sekarang saya mau ikut mendaftar ikut gengnya kalian. Geng orang-orang kesepian. Bentar ya, Tan, ya. Oke, siap ya. Turun dikit, turun dikit. Oke. 1, 2, 3. Pak, Tanti mana? ada sebentar. Tanti. Sarapan sayang? Pagi, Ma. Pagi. Pak. Pagi. Ma, lihat nih. Jeffrey masang sayembara iklan untuk cari Indah. Apa? Ini loh Pak, iklan mencari Indah tuh. Wah, kalau Indah membaca ini, dia pasti menghubungi kita. Dia tahu kita semua mengharapkannya kembali, kan? Iya, ya. Kamu lihat sendiri kan? Mereka semua merasa kehilangan kamu. Sudah saatnya kamu keluar dari persembunyian. Tante, saya kan sudah bilang, saya tidak akan kembali ke sana. Dulu
saya mengira dengan datang ke sana saya membuat langkah yang tepat. Tapi ternyata itu adalah kesalahan terbesar yang pernah saya lakukan dalam kehidupan saya. Justru sekarang mereka yang merasa bersalah. Itu hanya sementara. Suatu saat mereka akan mulai melupakan saya dan menganggap saya tidak ada. Karena saya memang dulu tidak pernah ada dalam kehidupan mereka. Indah, itu hanya mereka tidak tahu. Jangan sia-siakan cinta mereka dong. Nora sering cerita, sambil nangis menyesali kepergian kamu. Karena merasa bersalah, Denny jadi hancur, dan dia jadi peminum sekarang. Tolong, Tante. Jangan bicarakan itu lagi. Harus sayang. Karena kamu harus mendengar suara kenyataan. Demi kalianlah Ari tertembak. Mukhtar jadi pendiam. Kamu lihat, Tanti sekarang jadi mengurung diri. Jeffrey jadi terpukul. Bukalah pintu hati kamu, Indah. Saya tidak tahan tinggal di rumah itu, Tante. Saya lebih suka tinggal di sini. Saya dibesarkan oleh Mama, oleh seorang perawat. Dan Tante adalah seorang perawat. Sekarang, Tante sudah saya anggap sebagai ibu saya. Sejak muda, Tante sudah ditinggal sama suami. Karena Tante nggak bisa punya anak. Sekarang Tante rasanya bahagia sekali bisa menerima kamu sebagai anak Tante. Tapi Tante nggak boleh merampas kebahagiaan kamu, keluarga kamu, sahabat-sahabat kamu. Untuk itu kamu harus berdiri tegak. Capai cita-cita kamu. Mama bekerja keras sampai mengorbankan dirinya agar saya berdiri tegak dan menggapai cita-cita. Saya pernah merasakannya. Tapi itu bukan cita-cita dan impian saya, Tante. Itu impian Mama. Impian saya hanyalah hidup tenang, sederhana, jauh dari kemewahan, kepalsuan, dan para pemeras. Lalu bagaimana dengan Jeffrey? Coba lihat, pandang mata Tante. Jawab. Dia harus saya jauhkan dari impian saya tentang masa depan. Itu nggak mudah, Nak. Kamu mungkin bisa melupakan dia. Tapi kamu nggak bisa memaksakan dia melupakan kamu, kan? Semua perlu waktu, Tante. Tanti yang kehilangan Ari. Jeffrey yang mungkin kehilangan saya akan merasa senasib. Dan perasaan itu lama-lama akan membuat mereka semakin dekat. Dan mereka akan saling jatuh cinta dan membutuhkan. Kamu kira gampang menjodohkan orang lain? Toh mereka sudah dijodohkan. Tapi karena kehadiran saya semua jadi porak-poranda. Dengan begini saya bisa merasa lebih tenang. Karena saya merasa saya bisa menebus kesalahan saya. Dan bisa memenuhi keinginan orang tua mereka.